Bapak Irlan Suud selaku Ketua Umum AM64, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih pada Mbak MC. Saya lupa namanya siapa Mbak? Gloria. Mbak Gloria. Thank you banget atas prolog pembukaannya. Teman-teman semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini kita kembali berkumpul setelah sekian lama mungkin kita sempat beristirahat karena ada aktivitas-aktivitas lain. Malam ini kita berkumpul untuk berdiskusi dan melakukan bedah buku dengan topik ditantang intoleransi, Indonesia mau maju kemana. Pembawanya juga seorang jenderal nih, jenderal yang penampilannya sudah mirip dengan Tuhan Yesus, yaitu Pitono Adi sebagai narasumber. Kemudian sebagai pembahas juga ada seniman dunia yang sangat terkenal, yaitu Bro Ananda Soekarlan, alumni Kanisius juga. Ada Bro Ronald Indra, ada Bro Ebert Gani, dan yang nggak kalah keren juga moderator kita. Moderator kita adalah Bung Franky. Terima kasih teman-teman semua. Yuk kita ikutin bahwa ini adalah hal yang memang menjadi concern kita bersama, bahwa khususnya memang kita di alumni Menteng 64 ini yang sebagian besar aktivitas kita adalah untuk bagaimana kita mempererat bangsa kita ini dan memenuhi cita-cita bahwa Indonesia maju ke depan ini harus yang tetap berbineka, beragam, tetapi kita harus maju semaju-majunya. Nah, malam hari ini seluruhnya teman-teman adalah Kanisian semua nih, top banget gitu ya. Saya senang banget dan kita yakin juga hari ini kalau nggak salah sudah hampir lebih dari 52 partisipan yang bergabung di Zoom ini. Biasanya sambil berjalan pasti akan nambah lagi, oversubscribe. Oke, teman-teman, saya sekali lagi hanya ingin menyampaikan bahwa kita semua, khususnya alumni Kanisius, memang harus benar-benar peduli. Selain peduli juga kita harus fight, memperjuangkan apa yang namanya toleransi ini harus kita tegakkan, dan hal-hal yang sifatnya intoleran atau segala macam harus kita lawan. Kita sebagai orang-orang intelektual tidak hanya bisa berdiam diri saja, berpangku tangan atau apa, tetapi kita juga harus memerangi intoleransi itu supaya kita bisa hidup dengan damai dalam keberagaman, dalam kebinekaan, dalam berbagai macam budaya. Insya Allah Indonesia maju yang akan kita cita-citakan bersama, akan para Kanisian perjuangkan secara lebih baik lagi. Mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada teman-teman yang akan membawa acara ini untuk yuk kita sama-sama menyimak, dan pasti juga nanti ada kesempatan kita untuk sharing semua segala macam dalam kesempatan ini. Kita lakukan dengan baik. Mungkin itu saja, Sis Gloria. Terima kasih sekali malam ini. Sekali lagi kita sudah kembali berkumpul dan selalu simak apa-apa yang kita selalu lakukan untuk Indonesia ke depan melalui AM64. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Irlan Suud. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti Zoominar kita pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menuntun kita dalam sesi pemaparan materi. Kepada moderator, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Gloria sudah menjadi pembantu acara yang mantap. Kita masuk ke diskusi dengan narasumber Pitono Adi, CC 85. Untuk tamu yang belum tahu istilah CC itu Canisius College. Kolese Canisius, yaitu sekolah yang mempersiapkan orang muda untuk lanjut ke perguruan tinggi. Itu arti kata kolese. Jadi kami, alumni Kolese Canisius, mempersembahkan diskusi serial Indonesia Maju, akan 12 kali serial episode dalam 1 tahun ke depan dengan tema Indonesia Maju, dan hari ini diangkat subtema tentang intoleransi. Sudah siap narasumber Pitono Adi. Saya tahu dia juga sarjana sosial politik FISIP UI. Juga sudah ada penanggap Ronald Indra
yang akan membahas, menanggapi, mengupas dari perspektif pendidikan usia dini. Juga Edward Ghani. Dia meninjau topik yang sama, tema yang sama dari perspektif politik. Peneliti dari LIPI ya, kalau nggak salah ya, Edward ya. Edward dari LIPI, betul? CSIS, Om. Oke, CSIS. Dia alumni Kanisius angkatan 2011. Dan yang terakhir saya sebut Ananda Sukarlan. Kenapa terakhir? Karena dia yang paling top kayaknya di antara kami ini. Angkatan 86. Jadi lanjut saja, saya beri corong mic, tapi ingat diskusi ini punya moto Sersan 1. Serius, santai, sampai tujuan. Silakan, monggo Mas Pitono. Baik, terima kasih. Ini moderator kita ini seorang doktor ya. Jadi kita dia doktor dari UI ya. Nanti ada waktunya kita dengerin apa namanya disertasinya ya. Nanti ada waktunya di bagian dari serial Indonesia Maju ini. Ini kalau nggak salah Dr. Frankie ini soal ketahanan energi. Pokoknya saya harapkan kita bisa ajak acara ini. Baik, saya lulus FISIP UI, tapi saya bukan ahli politik. Saya S1 saya jurusan ilmu komunikasi FISIP UI, lalu pasca sarjana saya lulus dari pasca sarjana IKJ. Saya magister seni. Tapi saya memang melemparkan buku ini waktu itu di ngobrol-ngobrol di WA Group. Saya dapat buku dari WA Group juga, buku terbitan LIPI Press ya. Itu judulnya apa namanya? Intoleransi dan Politik Identitas di Indonesia. Nah, memang di Kanisius diajarkan berani ngomong, berani tanggung jawab. Jadi begitu saya lempar itu buku ke WA Group, dilempar balik ke saya, lu deh yang ngebedah buku itu. Ya di Kanisius kita kami diajarin berani bertanggung jawab kalau udah ngomong, ya jadi saya terima buku setebal sekitar 345 atau 350 halaman itu saya baca. Nggak semuanya saya pahami, tapi saya memberanikan diri untuk memperkenalkan, ya menginformasikan ke teman-teman yang hadir di sini tentang isi buku tersebut. Dan saya percaya nanti dari para penanggap kita akan mendapat banyak insight, banyak inspirasi, dan mudah-mudahan dari situ diskusi bergulir dengan hangat. Sebelumnya terima kasih Ketua Umum AM64 sudah membuka serial diskusi ini. Jadi kalau tadi dia sebut saya jenderal, itu pangkat saya dari dia. Ya, jadi itu Jenderal Irlan yang ngasih saya pangkat jenderal. Selamat malam, Bro Ketum. Baik, buku ini sudah mudah-mudahan dari teman-teman yang hadir di sini sudah sempat buka-buka, syukur-syukur juga baca-baca gitu. Itu dia terdiri dari apa namanya 12 bab termasuk pengantar dan penutup. Waktu saya membaca buku ini, saya seperti diajak jalan-jalan keliling Indonesia, meskipun tidak sepertiga dari wilayah Indonesia apa namanya dijelajahi oleh tulisan buku ini. Mungkin kurang dari sepertiga ya, karena apa namanya di sini ada yang diulas kondisi intoleransi itu ada di 9 provinsi, sementara Indonesia kan ada 34 provinsi ya kalau nggak salah ya, jadi sepertiga kurang lah dari Indonesia diulas di buku ini. Saya seperti diajak jalan-jalan ya ke Jawa Barat, ke Banten, ke Sumatera Utara, lebih ke atas lagi, lebih ke utara lagi ke Aceh, lalu ke
Jakarta sendiri ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta ya, Banten tadi saya udah sebut, dan ke Sulawesi Selatan. Cuman memang ini sebuah perjalanan yang saya rasakan ya, perjalanan saya pribadi merasakan penuh keprihatinan ya, perjalanan ke wilayah-wilayah itu menengok ya, melihat intoleransi, kondisi intoleransi, tapi juga ada inspirasi-inspirasi memperkuat toleransi ya. Nah, ini hasil penelitian ya, temanya beda-beda di setiap daerah, dan saya mau sampaikan dulu benang merah ya, benang merah dari temuan di 9 lokasi penelitian itu. Jadi saya ulang, lokasi penelitian ini ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Banten tadi udah saya sebut. Jadi ada 9 daerah. Nah, benang merah yang bisa kita dapatkan dari penelitian yang dilakukan di 9 daerah itu ya, bahwa menguatnya konservatisme agama di masyarakat bukan hanya didorong oleh kebutuhan ideologi agama ya, tetapi juga oleh rentan dimanfaatkan oleh di sini penulisnya nih menyebutnya political entrepreneurs ya, yang mendapatkan sumber daya ekonomi dan politik. Jadi itu dari beberapa kasus di Aceh ya, di Jawa Tengah ya, seperti itu kelihatan. Kemudian yang kedua, benang merah yang kedua, saat ini muncul ekosistem yang mendukung ya bagi transformasi otoritas keagamaan ke dalam ranah politik. Jadi itu kelihatan ketika ekosistem itu berbentuk pelibatan tokoh-tokoh kelompok agama dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Ini di Sumatera Utara ya, kajian di Sumatera Utara itu melihat proses pilkada Sumatera Utara tahun 2018 yang oleh peneliti yang melakukan penelitian itu mereplikasi ya kondisi ya atau strategi-strategi yang dilakukan di Pilkada Jakarta gitu. Yang ketiga adalah interseksi agama dan politik berpengaruh terhadap berbagai lini kehidupan, termasuk pada institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng nalar rasionalitas dan kemanusiaan. Ini di dalam buku ini itu ada di bab di bab 6 ya, tentang situasi di Jakarta, lebih khusus lagi bicara tentang dampak Pilkada Jakarta pada kehidupan para siswa SMA yang diteliti 2 SMA di Jakarta, lebih spesifik lagi meneliti aktivitas kegiatan kerohanian Islam. Nah, itu ya menguatnya intoleransi ya di Aceh, di Sumatera Utara, di Pulau Jawa, dan di Sulawesi Selatan. Yang saya agak bertanya ya, sebenarnya saya juga bertanya gitu, dari 9 provinsi itu ya, itu 6 provinsi di Jakarta, di Jawa, di Pulau Jawa, semua bagian di Pulau Jawa itu disorot ya
akan kehidupan, akan kondisi intoleransi yang ada gitu. Saya bertanya gitu, apakah ini berarti Jawa ya, apakah ini berarti Pulau Jawa menjadi epicentrum dari menguatnya intoleransi di Indonesia? Ya, itu pertanyaan saya gitu. Apa dia menjadi epicentrum? Kalau iya, ini mengkhawatirkan sekali menurut saya gitu ya. Ini satu hal yang harus kita hadapi bersama gitu. Nah, para peneliti yang tulisan-tulisannya dimuat di buku ini itu merefer pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, antara lain oleh Setara Institute, Wahid Institute, dan juga ada CSIS melakukan penelitian tentang intoleransi ini. Nah, terus selain itu juga ada dari Saiful Mujani Research Center, kemudian dari Indikator, ya itu juga melakukan penelitian. Nah, yang menarik adalah temuan dari lembaga-lembaga penelitian itu tentang kondisi intoleransi itu, bahwa sebelum 2016 itu disebut di sini sebentar saya lihat contekan saya dulu ya, bahwa level persepsi publik terhadap pandangan intoleran dan radikal cenderung moderat. Jadi pandangan publik ya terhadap intoleransi maupun radikalisme itu moderat sebelum 2016, tapi setelah itu menguat ya, jadi bandulnya tuh nggak lagi moderat tapi ke arah intoleran gitu, untuk 3 hal. Pertama, penolakan terhadap non-muslim untuk menjadi pemimpin. Yang kedua itu adalah mendukung FPI. Terus yang ketiga, percaya adanya kesenjangan ekonomi antara muslim dan non-muslim. Jadi buat saya ini memperlihatkan bahwa kita memang dihadapkan pada situasi menguatnya intoleransi. Ini terbukti dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum LIPI melakukan penelitian ini dan menurunkannya dalam bentuk buku gitu. Nah, balik ke buku ini. Jadi hal yang ditekankan di sini ya, bahwa masing-masing, jadi istilahnya itu adalah asymmetric regional intolerance. Jadi nggak sama ya kondisinya, penyebabnya, kemudian akar budayanya dan aktor-aktornya itu berbeda di tiap-tiap daerah yang diteliti, sehingga intervensi untuk memperkuat toleransi itu juga nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi itu menurut saya bahan diskusi yang menarik gitu ya. Nanti mungkin dari para penanggap kita akan dapat pandangan-pandangan yang lebih kaya di soal ini gitu. Nah, ada yang selain kondisi yang memprihatinkan menguatnya intoleransi, itu penelitian ini juga mengangkat secerca harapan ya, apa yang bisa kita contoh dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah yang diteliti. Sementara di wilayah-wilayah lainnya dari yang saya baca ini memang penelitian ini mengungkapkan aja kondisi seperti ini dan tidak menemukan atau memang belum ada inisiatif-inisiatif yang bisa diangkat untuk memperkuat toleransi. Tapi kayak di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ya, itu ada
contoh-contoh praktek-praktek toleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di sana. Selain itu juga secara implisit rekomendasi yang diberikan oleh hasil-hasil penelitian ini menaruh harapan besar pada organisasi Islam yang besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya sebagai pelopor ya, sebagai tulang punggung ya untuk memperkuat toleransi di Indonesia. Nah, hal lain yang juga menarik, rekomendasi yang disampaikan oleh penelitian ini menyangkut tentang penggunaan atribut-atribut SARA atau pelibatan tokoh-tokoh agama dalam pilkada gitu. Jadi kalau mengacu pada rekomendasi penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara itu adalah peneliti mengusulkan gitu agar ada ya perlunya penegakan hukum dari sejak tahapan pemilu, kampanye, masa tenang, pencoblosan hingga saat penghitungan suara. Jika dimungkinkan, penegakan hukum juga disertai sanksi yang tegas agar ke depan tidak ada lagi pasangan calon peserta pemilu yang melanggar ketentuan ini. Selain itu harus ada aturan yang tegas mengatur larangan penggunaan isu SARA dalam pemilihan. Larangan penggunaan isu SARA lebih untuk menghindari terjadinya polarisasi dan fragmentasi di tengah masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan. Ya, mungkin bukan hal baru ya pendapat tersebut, tapi saya pikir ini perlu digaungkan ya. Kita nanti tahun 2024 akan melakukan pemilu serentak ya. Dan rasanya masih cukup waktu nih buat kita ya untuk menyiapkan sebuah pemilihan umum ya, pilkada maupun pileg maupun pilpres yang lebih berkualitas, lebih mencerdaskan dan tidak justru menjadi ajang menguatnya intoleransi. Lalu hal lain juga yang saya mau garis bawahi dari uraian di buku ini adalah pentingnya pendidikan. Ya, ini ketika ngomong tentang kegiatan kerohanian Islam di SMA di Jakarta, 2 SMA yang diteliti, itu memang ada harapan besar di awalnya ya dari para orang tua murid, dari para murid sendiri ketika aktif di kerohanian Islam. Peneliti di sini menyebut bahwa kegiatan ini seolah menjadi jawaban bagi kegelisahan kaum muda urban ya untuk menegaskan identitas dirinya seperti apa. Ketika ada kegiatan itu mereka menaruh harapan mendapatkan tuntunan ya untuk membentuk identitas diri para kaum muda ini gitu. Tetapi ada intervensi ya yang dibawa oleh para guru ya terhadap ke para guru maupun para alumni ya dan juga lemahnya pengawasan dari kepala sekolah sehingga situasi situasi yang memanas Pilkada Jakarta itu ikut merembes gitu masuk ke dalam aktivitas rohis ini gitu. Nah, interupsi, udah 15 menit tambah 1-2 menit ya. Ya, 1 menit. Jadi lanjut. Ya,
hal yang disorot oleh peneliti di sini adalah ada lack ya, atau ada yang kurang nih dalam pendidikan kita, yaitu kesadaran sebagai bangsa yang majemuk gitu, dan kurang praktek untuk bertemu dengan orang-orang yang atau pribadi-pribadi yang mempunyai latar belakang yang berbeda gitu. Nah, itu yang menurut saya penting kita bisa diskusikan. Yang kedua, terakhir, itu aspek budaya. Menurut saya masih kurang dielaborasi di dalam penelitian ini. Mungkin ini juga menjadi bahan diskusi yang menarik, ya, karena budaya menurut saya itu dia mengendap pelan-pelan, ya. Lalu kalau itu bekerja untuk penguatan toleransi, kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, menurut saya dia akan tinggal lama di dalam benak kita, apalagi ditanamkan melalui permainan, melalui lagu, melalui karya puisi atau teater, ya, sejak anak-anak hingga kita dewasa. Itu menurut saya itu salah satu hal yang penting sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi. Nah, cerita-cerita rakyat itu juga sebenarnya itu bagian dari kekayaan budaya toleransi yang kita miliki. Sekian, Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Mantap, Bro. Kita lanjut, panggil nih Ronald Indra, meninjau dari perspektif pendidikan khususnya usia dini yang sudah dibuka sedikit oleh Pitono soal pendidikan. Silakan, Bro Ronald Indra. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Indra. Kalau lulus dari SMA Canisius tahun 98. Sedikit flashback ke belakang, setelah dari SMA Canisius saya masuk ke FSRD Seni Rupa, jadi Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Lalu saat ini saya bersama istri Tita Jumario mendirikan sebuah sekolah seni yang terlihat dari luar itu kami mengajarkan kegiatan gambar-gambar gitu, tapi sebenarnya di dalamnya banyak sekali hal yang terkait dengan pelajaran tentang keragaman dan toleransi. Kalau boleh melanjutkan dari Bro Pitono, sedikit latar belakang, saya dan istri itu berbeda agama, jadi kami menikah beda agama. Lalu sempat di tahun 2016 atau 2017 gitu, anak saya yang pertama, jadi saya punya 3 anak laki-laki. Lalu kesepakatannya kalau anak laki-laki itu masuk jadi Muslim, kalau anak perempuan jadi Katolik. Tapi berhubung anaknya laki-laki semua, jadi semua jadi Muslim ya. Nah, ketika anak saya yang pertama itu sekolah di kelas 4, itu tiba-tiba dapat email dari temennya, isinya dilarang mengucapkan Selamat Natal kepada orang yang beragama Katolik atau Kristen gitu. Lalu anak saya nanya, kalau bapak saya agamanya Katolik atau Kristen, terus bagaimana? Nah, itu perkembangan itu akhirnya membawa saya sama istri itu lapor ke pihak sekolah bahwa ini terjadi hal-hal yang tadi disebutkan sama Bro Pitono itu sudah terjadi di TK sama SD gitu. Nah, kami lalu melihat kurang lebih sekitar setengah tahun dari kejadian itu menguat yang tadi dibilang tuh pilkada DKI, ya, ada yang anak-anak
lagi lari-lari bilang mau melakukan kekerasan terhadap pemimpinnya yang tidak seagama gitu. Padahal anak-anak kecil, anak-anak SD gitu. Lalu saya dan istri penasaran, bisa nggak sih kita mengajarkan empati kepada anak-anak kecil sejak usia dini gitu. Nah, aku share screen sedikit ya. Silakan. Ini kelihatan? Kelihatan banget. Ya, jadi menebar seni menuai toleransi. Nama sekolah kami Ganara Art. Hal pertama yang kami coba waktu itu adalah kami datang ke sebuah sekolah playgroup di Jakarta Timur. Dia semuanya Muslim, semuanya menggunakan hijab. Lalu sebelum kegiatan kami membawakan sebuah cerita Cap Gomeh Produksi Litara. Nanti ini bukunya bagus banget. Inti ceritanya adalah perdebatan antara Aisyah yang pakai jilbab di gambar ini dengan Lily yang warga keturunan Tionghoa. Mereka berdua saling merebut ingin mengakuisisi bahwa lontong Cap Gomeh itu adalah kebudayaan masing-masing agama mereka gitu. Yang satu bilang kalau pas Idul Fitri makannya lontong Cap Gomeh. Yang satu bilang pas Imlek makannya lontong Cap Gomeh gitu. Nah, di saat yang cerita selanjutnya itu di dalamnya dijelaskan kalau dari Imlek itu sejarahnya apa sih, kenapa ada dewa apa, lalu kejadiannya bagaimana. Nah, kami membawakannya dalam bentuk kegiatan kesenian di sekolah itu. Setelah itu kegiatannya adalah membuat lentera seperti lentera Imlek gitu ya. Itu ternyata tidak ada penolakan sama sekali dari baik orang tua maupun guru dan maupun anaknya sendiri. Mereka sangat-sangat antusias untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu, untuk tetap berkegiatan tanpa mempedulikan ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, akhirnya kami melanjutkan terus. Kami membuat modul yang khusus untuk orang dewasa. Kebetulan nanti di sini ada Bro Ananda Sukarlan. Bro Ananda, waktu itu kami sempat mengundang juga untuk latihan simulasi kegiatan kami di tahun 2019 waktu itu di ruang komunal Facebook, kalau masih ingat. Nah, kami jalan program ini, kami presentasikan ke Pak Hilmar Farid, Dirjen Bud, lalu diminta untuk menduplikasi ke 20.000 sekolah yang ada di Indonesia. Tapi kami bingung bagaimana caranya gitu. Lalu disuruh test case deh, gitu. Coba bikin kegiatan di Istiqlal. Nah, ini kegiatannya. Jadi kalau dilihat di sini, kami menggunakan seni dan budaya untuk bisa mengajarkan tentang agama lain, tentang budaya lain, itu seperti ini. Jadi kami menunjukkan bahwa sebenarnya rumah ibadat itu, masjid itu banyak terinspirasi dari rumah ibadat agama lain. Nah, kami membuat lampiran-lampiran, isinya tuh tentang kalau agama Buddha itu sebenarnya kenapa sih, bagaimana tata caranya, lalu apa sejarahnya, apa saja yang diajarkan dan lain sebagainya. Dan mereka semua tanpa menolak dan tanpa ada penolakan tidak ada resistensi sama sekali, mau membuatnya gitu. Sebagai contoh ini mereka membuat masjid terinspirasi dari wihara misalnya. Nah, program kami itu kami kembangkan terus sampai saat ini. Kita udah jalan di 12 provinsi. Kami didukung sama Walt Disney dari Amerika.
kami juga dapat donor dari USAID, lalu ada dari pihak lokal itu kayak UOB, KPMG, sama Amnesty International Indonesia. Program kami dijalankan untuk ke anak-anak SMA gitu. Kenapa? Karena anak SMA itu adalah waktu yang cukup krusial bagi mereka karena mereka mau jadi pemilih pemula. Makanya kami mengajarkan ini bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah ya soal pilkada, tapi apa yang dipakai saat pilkada itu membuat keluarga-keluarga terpecah belah, teman-teman tuh terpecah belah gitu. Kami tidak suka dengan penyalahgunaan keberagaman yang kita miliki di Indonesia ini demi kepentingan politik semata gitu. Jadi kami ajarkan dengan menggunakan seni, kita mengajarkan critical thinking dan social inclusion. Cara yang dipakai ini sudah diteliti, dibiayai oleh Ford Foundation. Itu yang meneliti adalah staf ahli BNPT. Jadi terbukti dengan program yang kami jalankan itu bisa mencegah anak-anak untuk menjadi radikal gitu. Nah, ini sesuatu yang dirasa oleh beliau itu cukup istimewa karena biasanya di BNPT itu menanggulangi apa yang sudah jadi. Nah, belum ada cara-cara untuk menanggulangi dan ternyata cara yang kami buat itu bisa efektif dan diteliti sama beliau dan sudah dikeluarkan dalam bentuk buku oleh Koalisi Seni yang dibiayai oleh Ford Foundation gitu. Jadi mungkin kurang lebih itu. Bisa kembali ke moderator ya. Terima kasih. Udah pas 10 menit. Ya, pas banget 10 menit, mantap. Jadi critical thinking satu, kedua tadi apa tuh? Social inclusion. Jadi kami mengajarkan Inclusion. inklusi sosial ya. Gitu. Oke, bukan eksklusif ya, inklusi jadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut deh, habis Ronald, Edward deh dari segi politik dulu, dari perspektif, point of view, politik. Silakan. Ya, makasih. Makasih Om Franky kesempatannya. Selamat malam. Apa sebutannya Bapak Ibu aja lah ya. Bapak Ibu semuanya. Kayaknya nggak cuma Om, soalnya ada Tante juga. Jadi saya juga bingung. Jadi terima kasih. Brosis boleh, terkait PSI soalnya kalau brosis. Oke, terima kasih atas undangannya. Senang banget lah pasti kalau diundang sama gue jadi ingat CC. Gue jadi ingat Kiai Jainuddin, Brur Enses, Rohimotullah. Oke, lanjut. Sersan satu. Oke. Terima kasih sudah di-invite ya oleh panitia. Ini juga jadi kenalan juga sama senior-senior semuanya. Ini saya sebagai alumni yang paling tua ya, karena digit saya paling kecil di antara yang lain, CC-nya saya CC 11. Sebagai yang paling tua sangat bangga gitu diundang. Terima kasih tadi paparannya juga dari Bro Indra ya, Bro Renald, lalu juga dari Bung Pinoto tadi di awal ya, Pitono ya, soal buku dari LIPI ya, dan juga nanti ada Bung Ananda Sulkarlang. Ketemu lagi kita di acara diskusi juga, dulu ketemu di acara diskusi yang lain. Mungkin saya kasih tanggapan general aja ya, terkait dengan intoleransi dan politik. Jadi nanti kalau agak jelimet atau mungkin kemana-mana, silakan dipotong aja gitu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perlu kita pahamin juga ya bahwa intoleransi itu bukan eksklusif punya Indonesia isunya. Dalam artian ini isu yang memang sedang dihadapi di berbagai belahan dunia.
gitu ya. Kita tahu pemilu Amerika, lalu kita tahu pemilu di Eropa juga gitu ya, bahwa ada populisme yang dalam berbagai bentuknya itu sedang sangat populer di dunia gitu. Dalam data terbaru yang dibuat oleh para politikolog ya, political scientist dari seluruh dunia, memang ada tren terkait dengan otokrasi. Nah, otokrasi itu berarti ya lawannya dari demokrasi gitu. Jadi di dunia ini sedang banyak sekali negara-negara yang dalam artian tertentu sudah tidak demokratis lagi, sudah tidak demokrasi, dan dia menjadi negara yang otokrasi. Atau ada satu orang yang sangat powerful ya, super power gitu dalam negara tersebut. Nah, tren tersebut ternyata juga dibarengi dengan tren dari identity politics ya, yang memang dipakai dalam berbagai bentuknya. Dan saya bicara di sini political identity itu tidak identity politics ya, itu tidak hanya soal agama 1 dan 2 saja, tapi berbagai agama itu bisa dipakai dan bentuknya sudah banyak sekali di berbagai negara. Mungkin di negara kita yang dipakai adalah mungkin agama Islam gitu ya, dalam bentuknya tertentu. Tapi di negara lain ada banyak bentuk yang lain. Misalkan agama Hindu pun itu juga bisa dipakai gitu ya, dalam artian untuk dipolitisasi seperti di India misalnya. Lalu juga agama Kristen, agama Katolik gitu, sudah banyak bentuknya ya. Jadi saya mau bilang itu adalah tren global ya. Politik identitas itu bisa dipakai oleh siapapun politisinya di berbagai negara. Dan identitasnya apa itu juga tergantung dengan konteksnya ya. Itu satu. Nah, kenapa saya harus bilang itu? Bahwa memang Indonesia, politisi-politisinya juga akhirnya melakukan replikasi sebenarnya dengan kesuksesan tanda kutip ya, politisasi agama, politisasi identitas, ras dan sebagainya di berbagai belahan dunia lain ya. Nah, itu satu. Dari yang global saya baru mau masuk ke yang lokal ya. Tadi dikatakan terutama di risetnya ya, di buku dari LIPI ini yang intoleransi dan politik identitas, yang juga sebenarnya beberapa sumbernya dari riset yang kami lakukan di CSIS. Memang penting kita garis bawahi bahwa intoleransi yang dipakai kepada politik ya, itu tidak serta-merta targetnya itu sudah spesifik atau teridentifikasi ya, bro dan sis, om dan tante semuanya. Dalam artian sekarang itu susah diidentifikasi sebenarnya. Budaya intoleran itu untuk muka yang seperti apa sih, bahasa gampangnya? Atau luarannya seperti apa sih, gitu ya? Misalkan tadi dikatakan konteksnya adalah tantangan ke depan untuk di kaum urban. Nah, benar sekali bahwa tantangan kita ke depannya adalah bagaimana menjaga toleransi di ranah urban. Kenapa demikian? Karena memang Indonesia ini gerak urbanisasinya sangat tinggi dalam beberapa dekade belakangan, dan juga disebabkan karena memang kelas menengah kita yang makin tinggi. Ya. Karena kelas menengah kita makin banyak, karena itu maka tentu saja semakin banyak orang yang tinggal di kota. Ya. Kota yang dulu tidak seperti kota yang sekarang. Ya. Karena itulah ini menjadi concern di mana orang-orang banyak yang kaget gitu. Dalam artian karena kita dulu mungkin mengidentifikasi orang kota pasti berpendidikan, toleran dan sebagainya. Ternyata enggak begitu trennya, ya. Tadi kenapa saya katakan itu penting? Kita coba masuk ke survei CSIS yang tadi disebutkan juga ya oleh Om Pitono. Bahwa sebenarnya dalam riset itu yang digarisbawahi adalah soal intoleransi. Yang menjadi objek penelitian itu sebenarnya kaum milenial, ya. Milenial itu berarti angkatan saya nih. Dan milenial itu jangan dipikir yang lagi SMA, enggak. Milenial itu sebenarnya sekarang udah profesional. Mungkin sudah kelasnya udah manajer gitu ya. Paling tua milenial itu sekarang udah 40-an. Dan paling muda itu sebenarnya udah usia kerja, ya. Fresh graduates lah. Nah, ketika ditanya di survei oleh CSIS itu beberapa tahun lalu, ya, sudah cukup lama, 2018-2017 survei terakhir itu, ternyata agak mencengangkan pada saat itu,
Karena ditanya apakah milenial anak-anak muda pada waktu itu mau memilih yang beda agama, ternyata hampir 50-an% itu menjawab dia tidak mau memilih yang beda agama. Ya, sontak itu langsung jadi geger waktu itu, ya, karena penelitian itu. Dan dalam konteksnya tentu saja yang kita tahu bersama-sama bahwa ada pilkada DKI Jakarta juga tidak selang lama ya. Dan kita tahu bahwa memang waktu itu konteks Ahok itu sangat kental dan selalu pasti disebutin. Tidak ada diskusi tentang intoleransi yang saya hadiri enggak ngomongin soal Ahok gitu. Itu udah pasti gitu ya. Nah, nanti saya mau coba kasih waktu sedikit ngomongin itu sedikit. Tapi saya mau balik dulu soal urban ini ya. Kaum urban itu apa sih identifikasinya? Biasanya adalah pendidikan tinggi, ya, berpendidikan, masuk universitas misalkan, kelas menengah, ya, perkantoran dan sebagainya. Nah, saya mau katakan bahwa ini yang selama ini kita miss gitu, karena kita selalu fokus pada yang sangat ekstrim, kita jadi lupa untuk melihat yang ada di gray area gitu. Itulah kenapa dalam beberapa waktu belakangan ada banyak sekali isu-isu yang cukup ada, bagi saya adalah sebuah kekagetan. Orang bilang ada intoleransi di BUMN, orang ada intoleransi di PNS gitu ya. Lalu yang paling bagi saya yang paling luar biasa tuh studi dari PPN ya, kalau nggak salah itu soal intoleransi di sekolah ya, di sekolah dan universitas, dan juga pada gurunya gitu. Guru ini kelas menengah nggak? Bagi saya kelas menengah kalau secara ekonomi. Nah, kaget ketika ada studi itu muncul gitu ya. Karena tadi ada sebuah loophole selama ini bahwa kita sudah mengidentifikasi intoleransi itu pada sebuah gambaran yang kita rasa bias kita itu intoleran. Pasti orang ini. Gitu. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada brosis semuanya? Mungkin bisa dicek setelah diskusi ini, tonton salah satu diskusi CSIS, kami menyelenggarakan sebuah diskusi soal, sebenarnya soal terorisme, tetapi itu jadinya mau tidak mau akhirnya membahas juga intoleransi sebagai akarnya. Di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa salah satu yang paling menarik waktu itu adalah yang teroris itu ternyata tampangnya biasa saja belakangan ini gitu. Yang ketangkep gitu ya sama polisi biasa aja tampangnya. Tapi gimana kita identifikasi bahwa orang itu intoleran gitu. Nah, pada titik itulah bagi saya di situ pentingnya dialog, ngobrol. Karena kita tidak akan tahu apa yang ada di benak seseorang, dia intoleran atau toleran, kalau kita nggak diskusi. Tiba-tiba muncul, kita kaget, gitu ya. Itu satu, bagi saya. Nah, untuk itulah, pendidikan tadi saya setuju sekali, 100%, 100% bahwa pendidikan itu penting. Ya. Seperti tadi, soal bagaimana di pendidikan dasar. Nah, saya kalau saya boleh mengutip ya studi dari PPI UIN Jakarta, dia bikin riset soal kebinekaan di perguruan tinggi. Nah, kesimpulannya, saya ambil kesimpulannya dari studi itu untuk melengkapi dari buku LIPI juga bahwa ternyata yang menjadi akar orang itu intoleran di sekolah-sekolah tadi benar yang seperti disampaikan tadi ya, bahwa memang tidak ada interaksi antara satu agama dengan agama lainnya. Dan yang paling sangat jelas sekali adalah bahwa itu terjadi di sekolah-sekolah agama justru. Sekolah-sekolah yang dasarnya itu agama. Tetapi di sekolah swasta yang non-agama misalkan, atau di sekolah negeri sebenarnya kadarnya lebih bawah gitu ya. Nah, ini bagi saya sebuah hal yang menarik ya. Saya dulu sekolah, saya S1 saya di FISIP UI juga, sama tadi ya, saya ambil politik, dan saya satu-satunya mungkin, ya nggak satu-satunya, mungkin 1% lah dari yang agamanya minoritas di situ. Saya dipanggil kokoh kalau ke FISIP UI, sampai sekarang orang manggil saya kokoh gitu. Kerjaan saya setiap Jumat adalah jagain tas teman-teman saya yang sholat Jumat gitu. Itu udah biasa banget lah. Nah, dan saya terbiasa juga untuk apa? Diskusi. Mereka nanya misalkan, Gan, gue boleh masuk gak sih ke gereja gitu? Gue boleh makan gak sih itu hosti misalkan? Itu perdebatan, bukan perdebatan. Itu diskusi yang hangat, lucu di kantin gitu ya. Tapi itu membuat kita saling mengenal. Dan saya bilang bahwa, ini otokritik saya ya,
ini karena teman-teman alumni CC juga, ini kritik saya. Bahwa juga kita ini sering inward looking, bahwa yang minoritas juga akhirnya punya semacam perspektif bahwa kita ya udah kita sama-sama jaga bareng-bareng, tapi tidak terlibat keluar. Nah, itu yang terjadi di kampus-kampus. Brosnya semua ini perlu saya sampaikan. Bahwa oke, kita punya organisasi keagamaan, bagus berjejaring, tapi tidak aktif secara politik di kampus. Saya dulu aktif secara politik di kampus. Akhirnya sekarang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semuanya adalah banyak yang terlibat di politik, dan itu membangun jejaring. Nah, jadi saya mau bilang bahwa pendidikan itu penting, tetapi juga interaksi real antar agama itu penting. Jadi tadi kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bagi saya sangat bagus sekali dan perlu dikembangkan. Lalu juga saya mau lanjut ke tadi soal political identity. Pilkada ya, ini masuk ke politik yang elektoral. Nanti kalau saya kelamaan silakan dipotong aja ya, saya mohon maaf ke moderator. Iya, kita perlu sadar juga bahwa memang ada dua dimensi partai politik kita yang selalu dikumandangkan. Yang pertama adalah partai nasionalis, yang kedua adalah partai agamis, yang ketiga adalah nasionalis agamis. Sebenarnya kesimpulannya kan nggak jelas, gitu kan. Dalam artian kita juga akhirnya bingung gitu ya dengan semangat-semangat yang dibawa oleh partai politik ya dalam tataran yang ekstrim. Tentu saja ada beberapa mungkin kader-kader segala macam yang masih memegang teguh. Tapi saya mau bilang begini Bapak dan Ibu semuanya, mungkin di level nasional kita melihatnya spotlight-nya Pak Jokowi gitu ya. Dengan ada partai yang kita sudah identifikasi nasionalis nih. Kalau yang partai ini agamis kita nggak mau pilih gitu ya. Tapi perlu kita sadari juga, kalau tadi diungkapkan soal pilkada, dalam pilkada itu koalisi dari semua partai itu ada. Mau PDIP sama PKS itu banyak saya temukan. Mau PDIP sama PKS sama P3 itu banyak saya temukan. Lalu PDIP, Gerindra itu bareng-bareng banyak juga. Gitu. Jadi saya mau katakan bahwa benar tadi ada yang dikatakan soal political entrepreneurs. Tetapi juga kita perlu menegaskan juga pada partai politik kita memang belum sedemikian ketatnya menjaga basis nilai-nilainya gitu. Dan saya mau bilang bahwa untuk menutup saja, mungkin nanti silakan tanya jawab aja ya. Tahun 2024 pemilih kita itu lebih dari 50% itu generasi saya dan generasi di bawah saya, ya. Jadi sekitar 50% itu adalah generasi milenial yang tadi dalam studi tadi cukup mengkhawatirkan tadi istilahnya ya. Dan juga generasi Z yang akan baru memilih presiden. Nah, sekarang saya mau kasih menutup dengan optimisme Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan pesimisme kita sering muncul apalagi setelah tadi dari bukunya di LIPI lalu juga melihat perspektif Pilkada Jakarta yang selalu diulang. Oke, fine. Tapi saya mau kasih satu optimisme. Pada tahun 2019 ada sebuah aksi massa besar menolak RKUHP. Dan di dalamnya yang melakukan demonstrasi besar-besaran itu sebagian besar adalah generasi Z, generasi di bawah saya. Itu generasi lagi kuliah, itu generasi baru lulus SMA mungkin. Oke. Tetapi ada orang yang suka lupa mengidentifikasikan mereka sebagai sebuah generasi yang lahirnya itu tahun 2000-an ke atas. Om-om semuanya, ya Bapak Ibu semuanya. Mereka lahir sudah ada sosmed, sudah ada informasi, internet, berbagai macam informasi. Dan salah satu aksi terbesar pasca reformasi itu adalah tahun 2019 kemarin. Saingannya siapa? Saingannya adalah 212. Apa yang saya mau bilang? Ketakutan orang melihat intoleransi karena 212 itu mencerminkan sebuah politik yang masanya besar. Dan politik yang penting itu adalah mempengaruhi pemikiran manusianya. Menunjukkan bahwa power itu ada dengan begitu banyak manusianya. Tetapi saya balikkan juga, tahun 2019 itu juga banyak gitu. Kalau mau diadu menurut saya juga banyak gitu. Dan saya banyak menulis itu di surat kabar juga gitu ya. Dalam artian Bapak Ibu semuanya, momentum politik itu memang kadang dibuat ada dalam artian mobilisasi politik itu terjadi ya. Ketika 2019 orang kaget. Menurut saya golongan ekstrem juga akan kaget. Loh kok banyak ya? Kenapa kaget? Karena interupsi. dalam Edward, ya, tahan dulu, ntar ditumpahin di epilog. Ada waktu. Oke. Epilog. Masih banyak nih di pikiran. Makasih. Oke.
Sip. Oke deh, thank you ya pengertiannya. Juga untuk partisipan diberitahu setelah ditutup kita buka lagi bicara yang lebih cair, lebih terbuka tanpa direkam. Jadi kita bisa lebih bebas bicara. Lanjut, orang yang paling top dari semua pembahas, penanggap, silakan. Ananda Sukarlan. Thank you so much. Ya, aku sih sebagai pembicara terakhir, saya rasa saya ambil kesimpulan atau rangkuman dari semua yang ada ya. Jadi tadi udah diomongin soal politik identitas segala macam. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi budaya dan juga dari pendidikan ya, kenapa sih sampai terjadi intoleransi itu sebetulnya karena pertama adalah justru karena krisis identitas. Suara saya kurang jelas ya. Lebih dekat ke mic aja, bro. Oke. Atau saya nggak usah pakai. Bentar. Kalau gini jelas nggak? Wah, jelas banget. Jelas. Oh iya. Oke, kalau gitu saya gini aja, saya nggak usah pakai earphone. Ya, jadi tadi saya mau merangkum aja apa yang udah diomongin. Tadi ngomong soal politik identitas. Nah, kenapa sampai terjadi ini intoleransi? Sebenarnya itu karena dari sisi pandangan budaya dan sejarah ya, itu sebenarnya justru karena adanya krisis identitas. Itu sih. Apalagi tadi udah disebut bahwa banyak orang kaum intoleran itu justru dari kaum yang berpendidikan, bahkan sarjana ke atas ya. Jadi ini bukan masalah pendidikannya, tapi masalah bagaimana kita menyampaikan pendidikan tersebut kepada murid-murid sejak kecil ya sampai pendidikan menengah dan atas gitu loh. Jadi pertama soal krisis identitas, dan itu emang sengaja saya lihat banyak kesengajaan yang dilakukan supaya terutama kaum milenial dan kaum anak-anak muda sekarang itu jadi krisis identitas, antara lain itu dengan cara menghilangkan sejarah, menghilangkan juga hasil-hasil karya seni dan budaya kita. Kita lihat aja berapa patung yang ditutup-tutupin dengan alasan bahwa itu ya telanjang kayak porno kayak gitu. Padahal itu alasannya bukan itu. Alasannya adalah supaya kita nggak bisa melihat hasil karya seni dan budaya bangsa kita sendiri. Terus juga masuknya paham-paham bahwa misalnya musik itu haram. Jadi kita nggak sebaiknya jangan dengerin musik, hal-hal seperti itu. Kalau mau lebih ekstrim lagi ya itu ada yang bilang bahwa kalau berenang itu nanti bisa hamil gitu. Jangan pikir bahwa yang percaya itu hanya orang-orang yang bego loh. Itu banyak juga orang yang nggak bego yang percaya dalam hal-hal itu ya. Gitu. Nah itu jadi sangat penting tentu aja pendidikan, bagaimana cara menyampaikan pendidikan itu. Masalahnya adalah yang saya lihat sejak dulu pendidikan di Indonesia itu difokuskan ke otak kiri ya, yaitu segala hal yang berhubungan dengan ilmu pasti dan bukan pendidikan kreatif. Pendidikan kreatif itu seperti apa? Pendidikan kreatif itu membuat murid-muridnya itu boleh berbicara, boleh berekspresi secara bebas. Artinya, kalau pendidikan ilmu pasti, 1 + 1 itu kan pasti 2. Nah, kalau pendidikan kreatif, itu misalnya kita anak-anaknya suruh menggambar daun. Nah, daun itu nggak harus selalu hijau, gitu loh. Tapi kalau ditanya sama anak-anak sekarang, daun itu warnanya apa? Mereka pasti bilangnya itu hijau. Padahal daun itu nggak mesti hijau. Terus kemudian ngomong soal, kamu mesti gambar langit. Langit itu warnanya apa? Semua orang pasti bilang biru. Padahal langit itu belum tentu biru. Kalau lagi mendung itu kelabu. Kalau lagi sunset itu bisa purple, bisa merah, segala macam. Nah itu pendidikan kreatif. Dan dengan pendidikan kreatif adalah yang paling penting, anak-anak itu nggak boleh dihakimin dan nggak boleh dihukum juga.
Nah, yang menghukum itu boleh aja guru, boleh juga misalnya dunia akhirat. Itu paling penting kan. Itu yang membuat orang-orang jadi intoleran karena apa? Karena mesti melakukan satu hal. Kalau nggak dilakukan, kamu dihakimi dan kemudian dihukum. Kalau nggak dihukum di dunia ini, dihukumnya di akhirat, misalnya gitu. Padahal dalam pendidikan kreatif nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, itu yang mesti diterapkan di dunia pendidikan Indonesia sejak dini ya. Nggak ada hal yang benar, nggak ada hal yang salah. Dan itu yang membuat anak-anak jadi memiliki identitas kembali gitu loh. Bukan hanya identitas, tapi juga rasa bahwa dia itu nggak selalu dihakimin. Dia tuh boleh berekspresi, dia tuh boleh melakukan sesuatu, melakukan apapun, asal tanggung jawabnya tanggung jawab dia. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Jadi itu kebebasan ekspresi supaya dia bisa memiliki identitas sendiri. Bahwa oke, buat saya daun itu kuning misalnya. Karena ya kalau lagi musim gugur, emang nggak usah musim gugur. Daun yang udah layu aja kan kuning gitu loh. Dunia ini nggak hanya selalu hitam dan putih. Itu yang membuat orang-orang itu menjadi radikal karena selalu dibilang, kalau kamu begini, kamu salah. Kalau kamu begini, kamu benar. Dan yaitu imbalannya adalah surga dengan berapa puluh bidadari, misalnya gitu. Tapi kalau nggak masuk surga, langsung masuk neraka, gitu loh. Ya itu satu hal. Dan kemudian adalah yang saya juga ingin tekankan adalah lagi-lagi soal sejarah ya. Kita mesti sejarah kita tuh banyak yang dipelintir, terutama sejarah misalnya tentang Soekarno dan tentang sesudah apa yang terjadi sesudah tahun 65 sampai dibikin film yang diwajibkan untuk nonton, bahkan film itu penuh dengan kekerasan dan penyiksaan segala macam. Dari situnya aja udah nggak sehat, bahwa anak-anak kecil tuh udah disuruh ngelihat orang disiksa segala macam. Tapi juga yang paling penting adalah film itu harus dibilangin bahwa itu belum tentu, emang sebetulnya film itu nggak berdasarkan fakta-fakta sejarah gitu loh. Fakta sejarah itu seperti apa? Lagi-lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena kita udah nggak ada yang tahu sejarah yang benar tuh seperti apa, karena emang udah dibelokin ya, udah dipelintir sedemikian rupa sampai kita nggak ngerti lagi sejarah itu seperti apa. Tapi kalau saya boleh kasih contoh, saya tuh sekarang lagi lagi menemukan hasil karya-karya seni dari para seniman lekra, misalnya gitu. Seniman lekra itu kan mereka bukan hanya dihilangkan orang-orangnya, tapi juga karya-karya seninya dihilangkan. Dan itu karya-karya seni yang luar biasa loh. Ada orang misalnya Sabar Anantaguna, Putu Oka Sunanta, segala macam. Kita tahunya hanya Pramudia Anantatur sebagai seniman yang terbesar dari era itu, di mana dia ya dihilangkan di Pulau Buru, tapi di situ beliau tetap berkarya dan berkarya sangat-sangat powerful ya, sampai dicalonkan jadi pemenang hadiah Nobel kan. Nah itu yang saya kira sangat penting, mengangkat karya seni supaya kita tuh bisa bangga gitu, bahwa kita tuh bangsa Indonesia yang punya identitas sendiri. Dan kalau kita udah bangga punya identitas sebagai bangsa Indonesia, saya kira itu akan jauh lebih memudahkan jalan menuju toleransi ya, di mana bisa ditunjukkan bahwa kita tuh semua berbeda gitu loh. Bukannya kita seperti sekarang semua perempuan tuh harus seragam, harus ditutupin segala macam. Kita memang seragam, tapi keseragaman kita adalah keberagaman. Itu yang harus ditekankan kepada semua orang. Dan justru perbedaan itulah kekayaan kita. Perbedaan itu adalah power kita, kekuatan kita. Sama seperti orkes ya. Orkes itu ada biola, ada flute, ada klarinet, ada trombon segala macam. Kalau semua instrumen itu sama, orkes itu bunyinya nggak akan seperti itu, nggak akan seindah itu. Makanya saya juga punya yayasan Musik Sastra Indonesia, di mana kami itu memberi pendidikan kepada anak-anak dari SD ya, terutama dari Jakarta dan Jakarta Selatan sih, untuk
kita pinjamin alat musik secara gratis dan kita kasih pendidikan musik secara gratis. Nah, di situ tuh mereka ketemu dengan anak-anak dari SD lain dan kemudian mereka melihat, mereka tuh berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda gitu. Dimana kalau di SD mereka sendiri biasanya tuh mereka lebih homogen kan, agamanya semua sama, cara berpakaiannya sama dan sebagainya. Terus kemudian mereka melihat, ini teman-teman yang baru ini berbeda agama, berbeda suku segala macam. Tapi terus kemudian mereka bermain musik. Nah, disitulah powernya seni itu kelihatan, di mana mereka mulai berkomunikasi bukan lewat kata-kata tapi lewat musik. Dan dari situ mereka saling sinkronisasi ya. Dan dari situ tuh koneksi batinnya tuh jadi sangat kuat banget. Dan disitulah powernya karya seni ya, di mana seni itu bukan hanya miliknya para seniman, tapi juga milik semua orang ya. Yes, karya-karya Pak Pram dalam bahasa Inggris. Yes, thank you. Tapi ya itu saya bilang, ada banyak sekali seniman-seniman lain yang belum terkuak dan harus kita akuin sebagai seniman-seniman besar. Banyak dari karya-karya mereka tuh ditulis di penjara, setelah mereka disiksa, setelah mereka nggak dikasih makan, dan saya baca sejarah-sejarahnya itu luar biasa, mereka pinter banget ya. Antara lain yaitu mereka tuh dikasih cuma semangkok nasi setiap hari gitu tuh, mereka justru nggak makan semuanya, karena mereka tahu mereka butuh protein. Jadi nasinya tuh malah sengaja separuh dibikin busuk, supaya keluar itunya kayak apa sih binatang itu loh yang belatung. Ulet ya. Ulet. Nah, ulet itu yang kemudian mereka makan karena ulet itu ada proteinnya, gitu loh. Hal-hal seperti itu yang kalau kita nggak baca dari literatur tuh kita nggak tahu ya. Dan ya itu puisi-puisinya sangat powerful karena karya-karya yang lahir dari penderitaan dan dari situasi yang ekstrim tuh berbeda powernya daripada karya-karya yang ditulis di hotel. Misalnya gitu. Boleh nggak? Cukup dulu, Bro. Yes. Ntar sambung di epilog, sama nanti di podcast. Podcastnya AM64 ada studio baru bagus. Yes. Kita lanjut. Jadi kita break dulu. Udah berasap nih kepala nih, 4 narsum berat-berat. Kita ringanin dengan seni juga. Gloria, silakan pandu musik. Ya, diucapkan terima kasih untuk narasumber dan para penanggap dalam seminar malam ini. Diucapkan terima kasih juga kepada moderator yang sudah menuntun. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari Kani Band yang akan membawakan lagu berjudul Ebony and Ivory. Lagu ini berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Lagu ini memberikan makna tentang bagaimana arti hidup yang harmonis. Lagu ini memberikan yang mana meskipun terdapat begitu banyak perbedaan di antara kita tetap saling menghargai satu sama lain. Layaknya sebuah tuts piano, ada yang hitam dan ada yang putih, namun dapat menghasilkan nada yang indah. Langsung saja kita saksikan Kani Band, waktu dan tempat, waktu dan layar dipersilakan. Tong Clay, silakan. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Learn to live, learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory live together in perfect harmony.
side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we side by side on my piano keyboard? Oh Lord, why don't we ebony and ivory, living in perfect harmony. Ebony and ivory, living in perfect harmony. Ebony and ivory, ebony and ivory. Bravo, nomor uno. Mantap. Dari mana nih, bro? Katanya San Francisco. Oh, siaran langsung dari Manado. Oh, Manado. Nama restonya apa nih? Gue lagi di 4 Points. Oh, 4 Points. Keren, keren, keren. Ya. Mars Canisius dong, ada yang minta nih. Apa? Mars Canisius. Oke. Gue mainin musiknya aja, kalian pada nyanyi ya. Oke, yang nyanyi siapa nih? Ah, bebas. Ananda deh nyanyi. Jangan, saya itu kalau nyanyi semua bubar. Oh gitu. Vokalnya. Ah, Bro Branang. Sakti deh, Sakti nyanyi, Sak. Ya, nama si Morangkir duet. Keren, keren. Thank you, bro. Siap. Thank you, Bro Tongkley. Thank you. Keren, Makasih ya, Kani Ben. Thank you, Tongkley, thank Kani you. Ben. Tadinya Kani Ben mau ngirim satu grup, tapi kesulitan latihan di masa pandemi nggak bisa ngumpul mereka. Jadi solo karir nih, Tongkley nih. Mantap, bro. Thank you, thank you. Ini untuk nyari main pianonya aja susah. Cari pianonya susah. Iya, numpang-numpang. Tapi sukses. Tadi gue sempat dengerin pembicaraannya luar biasa. Ini keren. Oke. Salam Emang untuk Pak Wagub. Salam untuk Pak Wagub Stephen Kandau. Oh, siap. Besok gue ketemu lagi sama dia. Weh, ketahuan nih ada jalur apa nih. Oke, langsung oper ke Gloria deh. Teman Siap. seangkatan di SMA Canisius, Om. Oh iya, Bapak. Sehat terus, Bro Tongkley. Semuanya sehat semua. Semua sehat. Sip. Sungguh penampilan yang begitu bagus dan menghibur. Kita beri aplaus untuk Kani Ben. Terima kasih. Sekarang kita masuk dalam sesi diskusi. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Saya serahkan kembali pada moderator. Penanya dari kolom chat. Saya cek dari atas ya. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Ya, sambil saya cari di kolom chat pertanyaan sama teman lain. Yang duluan saya lihat nih, wah senior nih, Didik CC75. Senior, karena banyak yang mau bicara, 1 menit boleh ya? Silakan. Senior Didik. Ya, terima kasih Mas Franky, adik-adik, teman-teman semua ya. Saya tadi ikuti betul mengenai intoleransi. Saya melihatnya itu bagus sekali diskusinya, saya appreciate sekali ke teman-teman. Saya bukan mengajukan pertanyaan, hanya ingin mempertegas aja barangkali, karena saya mungkin
sudah generasi lama barangkali ya dari tahun 75. Di situ juga ada saya lihat teman-teman saya seperti Krisno Putranto dan sebagainya, itu saya lihat ada Bonar segala. Oke, poinnya adalah kalau menurut saya intoleransi itu atau akhirnya akan menjadi radikalisme ya, seperti Pak Ananda Sukarlan tadi bagus dan teman-teman juga, itu terjadi karena adanya menurut saya nih negara diadu dengan agama. Poinnya itu. Nah, apalagi kalau ada kelompok-kelompok yang memaksakan agamanya itu untuk menjadi negaranya, sehingga muncullah intoleransi atau lebih kejamnya kita bilang radikalisme. Nah, itu kelihatan sekali kalau sementara kan kita sadar ya, Indonesia ini kan tadi sebagai macam suatu negara dengan masyarakat yang semacam orkestra tadi tanda kurung kita. Itu bagus sekali. Adalah pluralisme kita jaga gitu ya, keberagaman kita jaga gitu. Nah, saya cuma juga mendukung adik-adik ini, teman-teman ini, bahwa kalau ada orang sampai memaksakan agamanya di dalam negara itu dia menjadi toleransi. Itu yang harus kita perangi. Karena kita berbasis negara yang beragam, negara yang plural istilah kita ya. Terus, nah, berbeda dengan negara-negara di daerah Timur Tengah sana, yang memang sudah negaranya negara Islam. Yang ada di sana bukan intoleran, yang ada perang mazhab dan sebagainya. Kalau di sini kan enggak, menurut saya. Di sini itu ada satu agama, saya Muslim, untuk diketahui aja, saya Muslim. Satu agama yang memaksakan kehendak, dan kita akan semakin tahu kalau dia ingin memaksakan satu agama, sebenarnya orang itu malah ilmunya cetek menurut saya, karena dia tidak mau menerima keberagaman ini gitu. Oke, kita tahu juga. Senior, banyak nih yang resen, gantian boleh. Oke, boleh. Jadi kira-kira itulah kalau gitu saya kasih masukannya. Ntar lanjut di epilog, lebih hot. Siap. Insya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu buat semuanya. Oke. Sekarang Bung Panata Haryanja, silakan. 1 menit ya. Nanti semua ditanggapi oleh pembahas sekaligus. Baik, terima kasih. Saya merasa perlu ikutan acara ini dan pengen sumbang pendapat, karena kebetulan ini juga topik studi saya, tesis saya ya, S2 filsafat tentang toleransi, tentang pemikiran toleransi. Dari studi yang saya lakukan, saya menemukan persoalan toleransi itu nggak sesederhana yang kita bicarakan malam ini. Misalnya, salah satu aspeknya adalah sebuah negara bisa membicarakan toleransi ketika negara itu cukup menerapkan sekularisme di negara tersebut. Dalam artian pemisahan antara negara dan agama, gitu ya. Kapan urusan agama dan kapan urusan publik, gitu ya. Nah, itu di Indonesia tuh nggak harus kita akui, nggak terpilah dengan jelas, gitu ya. Jadi misalnya mengapa Menteri Agama di Indonesia tidak pernah yang muncul dari kalangan minoritas? Karena memang selalu agama mayoritas lah yang dimenangkan ya. Baik diakui secara ofisial atau enggak ya. Jadi yang namanya Menteri Agama ya umumnya dari kalangan NU gitu. Terus kalau dari Kementerian Pendidikan ya juga gantian, kadang-kadang dari kalangan Muhammadiyah atau NU gitu. Jadi sangat tidak mungkin untuk dalam waktu dekat itu ada Menteri Agama dari kalangan Buddhis gitu ya, Menteri Agama dari kalangan Buddhis gitu. Atau Konghucu gitu. Itu nyaris mustahil. Artinya apa? Kita sendiri sebagai bangsa itu menerima kondisi itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar aja gitu loh, ya. Wajar-wajar aja. Padahal sebetulnya nggak wajar.
Kenapa? Karena kita secara konstitusi tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara agama gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak pernah mengakui secara saklek bahwa Indonesia adalah negara sekuler gitu. Di mana benar-benar urusan agama dan urusan publik itu dipisahkan secara jelas. Nah, makanya tadi sempat Bung Pitono mention bahwa misalnya ormas-ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah itu bisa punya kontribusi besar ya. Nah, justru saya coba quote ya. Justru studi terakhir dari si Misner dan Muhtadi ya tahun 2020 tentang komunitas NU, bagaimana toleransi dipraktikkan di komunitas NU. Justru penelitian mereka menemukan bahwa sebetulnya wacana toleransi itu di kalangan NU hanyalah wacana elitis gitu. Itu tidak sampai ke akar rumput. Gitu. Di mana justru di akar rumput itulah mereka-mereka yang akhirnya bergabung dengan 212 gitu. Yang akhirnya opininya cukup punya preferensi pada kelompok 212 misalnya gitu. Nah, sementara kalangan elit dari NU itu menurut penelitian ini ya, Bu Tadi ini 2020, mereka itu justru poinnya udah menikmati. diterima. Ya. Poinnya udah diterima. Boleh ya, saya oper ke Sani. Ya. Sip, thank you. Sani, Royke, lalu ditanggapi oleh pembahas, oleh penanggap dan narasumber. Maaf nih, Bung Panata. Ya, thank you. Tapi nanti di epilog kita lebih perdalam. Silakan, Sani. Good morning. Salam dari California. Wow. Saya singkat saja. Saya mau follow up apa yang Panata tadi bilang. Sani ini CC juga kah? Alumni juga? Atau? Yes, saya tahun 79. Wow, senior. Oke, thank you, Frankie. Jadi saya mau straight to yang follow up apa yang Panata sudah katakan barusan. Lebih praktikal. Kita Indonesia negara demokrasi, Pancasila, tapi praktek sehari-harinya. Jadi saya mulai dari lebih praktikal dan dasarnya saja. Kenapa kita di KTP harus taruh agama? Kalau alasannya untuk data dan segala, ini tahun 2021, caranya ada seperti di Amerika, kita kalau mau tahu tentang agama, ada caranya untuk mendapatkan data. Jadi dasarnya secara praktikal kenapa di KTP kita harus taruh agama kalau kita benar-benar negara demokrasi. Jadi ada hubungan yang seperti Panata bilang bedanya agama dan negara. Ya, itulah. Terima kasih Frankie. Ya, senior. Lanjut Royke. Royke BM. Iya, salam kenal Bung Frankie. Sip. Senior juga nih kayaknya nih. Angkatan berapa? Kalau saya sahabatnya Ananda saya alumninya dari Budi Mulia sama SMP Panlit saya. Oke. Budi Mulia, Panlit, SMA 1 Jakarta, sekarang dinasnya di Universitas Pertahanan, kebetulan militeri. Dosen ya. Salut untuk sesi ini luar biasa. Terima kasih juga Ananda yang sudah mengundang dalam grup kita di Budi Mulia. Terima kasih. Saya ingin berbagi saja, memang intoleransi sudah waktunya untuk kita sama-sama merapatkan barisan. Kalau kita cinta bangsa, untuk kita bersama-sama untuk kita cairkan kembali. Jangan sampai terus dibangun, karena bangsa ini sangat majemuk, dibangun dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi dan penanggap sungguh luar biasa. Tugas PR kita bersama-sama. Indonesia harus kita jaga bersama. Karena Indonesia itu sangat majemuk, plural, dan sangat indah. Sayang kalau Indonesia ke depannya hancur hanya gara-gara intoleransi. Itu aja Bung Frank. Sip. Selalu maju terus.
buat Indonesia yang kita cintai. Makasih Pak dosen Unhan. Sebelum oper ini saya ngeri juga kalau nggak bacain ini. Dari Romo Heru. Beliau berhalangan karena sedang ikut International Jesuit School Conference. Dia titip pesan. Berdasarkan pengamatan beliau, dekade terakhir inilah kehidupan berbangsa bernegara yang berdasarkan Pancasila yang seharusnya penuh toleransi mengalami ujian berat. Itu karena banyak pihak dengan kepentingan-kepentingan tertentu melahirkan, mengobar-ngobarkan semangat intoleransi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, kita harus sebagai pecinta Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperjuangkan kembali ke jalan lurus Pancasila. Itu pesan beliau. Lanjut sekarang penanggap. Saya mulai dari narasumber Jenderal Pitono. Seniman kita ini. Master seni lulusan IKJ. Silakan. Iya, terima kasih. Itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya sebelum teman-teman yang raise hand tadi ya, itu ditulis di kolom chat yang saya coba kasih. Oh, nanti kita tanggapin di epilog aja. Ya, nanti dilayani di epilog. Boleh? Yang pertanyaan-pertanyaan di chat. Enggak, kita inilah, kan udah duluan, mereka udah nanyain duluan tuh. Jadi kalau dilempar ke sana, khawatirnya mereka nggak bisa ikut. Jadi saya pikir justru itu yang harus dikasih ruang terlebih dulu gitu ya. Jadi oke lah, tapi yang saya baca tadi soal ada yang memprediksi bahwa Indonesia tuh akan jatuhnya jadi negeri yang intoleran gitu. Ya, itu. Kemudian ada yang tanya juga soal kalau waktu zaman Orba itu SARA dilarang, apakah kita perlu mengadopsi lagi tuh cara-cara Orba gitu dalam menanggapi situasi berkembangnya intoleransi. Tanggapan saya yang pertama bahwa soal intoleransi ataupun cita-cita untuk mengembangkan toleransi itu bukan sesuatu yang untuk diprediksi ya, tapi ini harus dikerjakan. Jadi dengan cara dipetakan dulu situasinya maka riset-riset menjadi penting untuk kita baca dan kita lengkapi buat yang memang kompeten di bidang itu, tapi juga ruang-ruang interaksi ini yang perlu diperbanyak. Tadi udah dikasih contoh oleh Randar maupun Bro Ananda gitu. Jadi memang ruang interaksi ini yang kurang. Padahal kita ada di masa yang tadi saya kelupaan itu sekarang ini post-truth, pasca kebenaran. Sekarang ini nggak ada narasi tunggal. Maka sebenarnya ruang terbuka untuk saling melengkapi narasi yang kita punya gitu. Jadi ini untuk dikerjakan, jadi bukan kalau pendapat saya bukan sesuatu yang untuk ramal-ramalan gitu. Yang kedua soal Orba ya, saya mau kasih tanggapan gitu dengan mengatakan tadi memberi penekanan pada perlunya aturan-aturan main dalam pilkada itu ya, menekan sebisa mungkin ya unsur SARA. Saya tidak sedang mengajak kita untuk kembali ke Orba gitu. Udah, Orba harus kita tinggalkan ya, karena ada post, ada gambar tempel kan, enak zamanku gitu kan. Ya enak, termasuk semuanya murah, termasuk nyawa juga murah pada masa Orba gitu. Jadi kita terus maju, tantangannya memang banyak ya, inspirasi-inspirasi yang lahir dari perubahan
zaman ini yang harus kita perkuat gitu ya. Dari saya itu tanggapan saya. Oh ya, Bro Haryanja ya, soal apa namanya ini NU, sekaligus menjawab tadi Om Didi ya, bahwa apa namanya intoleransi di Indonesia itu bukan hanya menyangkut beda agama, tetapi juga di intraagama itu sendiri gitu. Ya misalnya teman-teman Ahmadiyah itu menjadi sasaran persekusi dari kelompok Islam lainnya, atau Salafi di Aceh ya itu menjadi sasaran persekusi dari apa namanya penegak yang merasa ininya syariah Islam gitu. Jadi dua sisi itu, selain ke agama lain itu juga intra agama gitu. Itu terjadi gitu. Nah, menjawab Bro Haryanja ya, budaya itu sesuatu yang harus diperhitungkan gitu. Jadi kalau apa namanya memang tarafnya masih di situ kalau menurut saya ya, Menteri Agama itu dari NU. Yang penting produknya menurut saya ya. Yang saya dengar Kementerian Agama itu sedang mempersiapkan atau sudah ya, tinggal menjalankan Satgas Moderasi Beragama gitu ya. Ini yang menurut saya perlu kita sambut, kita juga kritisi ya, karena memang menurut saya itu yang penting sekarang ya, moderasi beragama itu ke siapapun gitu. Jadi apa namanya budaya itu perlu juga menjadi bagian lah, memang menjadi bagian dari strategi kita memperkuat toleransi. Dan kalau tadi saya mengutip dari bukan mengutip, saya memberi penekanan ini NU sama Muhammadiyah ini tulang punggung, bukan untuk mengatakan bahwa intra mereka nggak ada masalah, justru mereka menjadi sasaran infiltrasi itu karena punya kekuatan yang besar gitu ya. Jadi memang ada masalah di apa namanya intra organisasi itu sendiri gitu. Itu dulu tanggapan saya, Bro Moderator. Terima kasih. Oke, ke Ranald nih 2 menit ya. Nanti yang belum dilayani dari kolom chatting akan dilayani pada ronde kedua. Biar adil. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi menanggapi sedikit dari tadi banyak pertanyaan sama tanggapan juga, terutama soal apa ya, perkembangan zaman sekarang gitu. Mungkin agak bergeser lagi nih, seperti yang tadi diberitahu bahwa sekarang udah masuk ke Gen Z gitu. Tantangannya sekarang udah bukan yang kelihatan lagi gitu, malah yang nggak kelihatan gitu. Kita bergerak melawan intoleransi dalam dunia maya juga gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangi atau bahkan mengalahkan konten-konten yang intoleran gitu. Sebagai contoh, sebelum Lebaran kami bersama tim dari Jakarta itu mengadakan pelatihan untuk Cyber Ansor di Solo untuk Ansor Jawa Tengah gitu. Permasalahan di mereka adalah mereka sudah punya pasukannya, tapi nggak bisa bikin konten yang bisa menyaingi konten-konten yang negatif gitu. Jadi yang perlu sekarang juga justru lebih digali lagi adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman ini dan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tetap terus memerangi intoleransi gitu. Jadi ya beberapa kendala yang tadinya belum kita alami sekarang tuh makin banyak gitu. Apalagi sekarang ada COVID, lalu semua pakai digital, anak kecil aja juga sudah kirim email dan buka sosial media, itu makin parah gitu. Nah, bagaimana kita yang bisa berpikir
dengan lebih jernih bisa berperan serta menanggulangi perpecahan yang timbul dari yang tidak kelihatan itu gitu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri juga buat kita sih gitu. Mungkin sekian dari kami, bisa lanjut ke Edward. Frankie lagi. Edward. Ya, oke. Saya singkat aja karena waktu juga cuma 2 menit. Bagi saya nggak bisa jawab semua hal dalam waktu 2 menit ya, karena tadi banyak banget sebenarnya yang perlu dikomentarin. Tapi satu hal, saya mau ingatkan kepada kita semua ya, bahwa ini konten negatif yang tadi kita katakan, konten intoleran itu bentuknya juga sekarang sudah bermetamorfosa. Ini tantangan nih buat Bro Ronald Indra nih. Dalam artian kami menemukan bahwa sekarang orang-orang pemuka-pemuka agama yang sudah dikategorisasikan intoleran gitu ya oleh negara misalkan, itu justru sekarang kontennya sangat populer. Jadi tadi ketika di diskusi ada yang bilang bahwa kita bagusnya pakai budaya lokal gitu ya untuk bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda. Saya kok agak pesimis ya Bapak Ibu semuanya. Ini orang-orang kubu yang intoleran misalkan ya, itu sudah preaching-nya dengan pop culture. Sekarang saya tanya, mungkin om-om semuanya juga gak tahu manga itu apa coba. Saya tanya anime, tahu nggak anime itu apa misalkan. Kenapa saya harus bilang begini? Karena kubu sana menggunakan itu, budaya pop culture, untuk masuk ke generasi Z. Jadi kalau kita mau menghalanginya dengan cara budaya-budaya kedaerahan, saya kok agak pesimis. Itu poin saya. Yang kedua, ini kita ngomongin intoleransi, kekerasan. Bagi saya, kita juga harus perlu hati-hati ya. Ini Pak Moderator dan Bapak Ibu semuanya. Karena ada levelnya, ada degree-nya. Jadi sebenarnya kalau dalam buku di LIPI kan mereka banyak ada salah satu bab itu ya, dia kasih skalanya 1 sampai 10. Tapi bagi saya, mungkin kita perlu bikinnya bukan garis lurus, tapi diagram, garis X dan Y. Apa itu? Ada sikap ya, konservatisme pemikiran, dan juga ada persoalan sampai mau melakukan kekerasan. Ini 2 dimensi yang berbeda loh. Dalam artian intoleransi dalam konteks konservatisme pemikiran, dan kemauan orang untuk melakukan kekerasan atas dasar intoleransi. Karena ada orang-orang yang memang dia konservatif secara pemikiran, tapi dia tidak punya keinginan untuk melakukan kekerasan. Dan itu ditemukan. Karena itu orang akan bingung kalau tidak bisa membedakan keduanya ini, ketika disodorkan misalkan dari ormas-ormas besar, tiba-tiba terlibat dalam misalkan kelompok-kelompok yang sangat ekstrim misalkan. Ya. Ini bagi saya diskusi panjang gitu. Jadi bagi saya kita perlu juga membedakan degree seperti itu karena akan ada pendekatan yang berbeda untuk yang sangat ekstrim lalu orang-orang yang tadinya di tengah. Dan saya mau katakan juga mengomentari soal negara diadu dengan agama tadi Om Didi gitu ya, lalu juga Om Panata gitu ya. Saya sangat setuju. Dan perlu kita ingat juga nih, kalau kita baca-baca tulisan Bung Karno, ini sebagai penutup saja, Bung Karno dalam pidatonya soal Pancasila, itu ada satu hal yang sangat menarik soal keterwakilan golongan Islam. Dia mengatakan bahwa kalau kalian mau menguasai negara ini misalkan, masuklah ke demokrasi dengan berdebat di situ, dengan masuk ke persaingan elektoral. Artinya apa? Demokrasi itu memang menjadi sarana kita untuk bisa melakukan politik yang inklusif. Tetapi dalam artian yang lain juga, ini juga adalah arena kita bersaing. Jadi ayo mereka-mereka yang mau kita sodorkan yang untuk bisa memajukan toleransi dan sebagainya harus masuk ke politik. Karena kalau enggak, ini politik itu juga makin lama akan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang misalkan intoleran untuk bisa bisa berkuasa di negara ini. Itu saja mungkin tanggapan saya. Terima kasih Om Frankie. Edward, silakan Mas Bro Anandra. Terima kasih. Ya, saya sekalian lanjutin apa yang Bro Edward bilang tadi ya. Tapi sebenarnya ada satu hal, yaitu tentang soal ramalan ya. Apakah Indonesia itu akan menjadi negara yang intoleran? Sebenarnya itu bukan ramalan, tapi udah kenyataan ya. Jadi kita bisa lihat ada before and after setelah Pilkada 2017, di mana bangsa ini memang jadi jauh lebih intoleran, bukan karena sebelumnya mungkin nggak intoleran, tapi karena pada saat itu intoleransi jadi diizinkan ya, bahwa kita tuh boleh ngata-ngatain bunuh Ahok segala macam, kita boleh menyatakan bahwa yang berbeda itu salah segala macam. Jadi buat saya itu bukan ramalan, tapi
kenyataan gitu. Saya juga mau ngomong soal post-truth, bahwa post-truth itu adalah kata yang paling itu word of the year tahun 2016. Jadi itu penting banget, dan itu memang digunakan oleh para kaum intoleran dan kaum radikal ya untuk kampanye ideologi mereka. Nah, terus kemudian yang tadi diomongin oleh Bro Edward itu benar banget bahwa sekarang tuh udah dipakai hal-hal seperti yaitu mangga segala macam, tapi juga ada satu hal yaitu TikTok ya. TikTok tuh sekarang udah dikuasain oleh kaum radikal dan seperti kita tahu. Jadi tapi terus kemudian Bro Edward bilang kalau kita harus menggunakan itu dan bukan tadi bilangnya budaya akar budaya bangsa. Nah, itu saya mesti ngomong satu hal, bahwa kita tuh punya undang-undang kebudayaan yang sebenarnya keren banget. Itu undang-undang, saya kira Indonesia tuh punya undang-undang kebudayaan terkeren sedunia, di mana undang-undang kebudayaan itu bukan hanya melestarikan kebudayaan, tapi juga pemanfaatan dan pemajuan kebudayaan tersebut. Jadi kita tetap harus bisa menggunakan akar budaya kita dan kearifan lokal, tapi kemudian kita pakai untuk masa kini ya. Jadi itu sebenarnya yang saya sekarang gunakan di konser-konser saya yang online gitu. Gimana musik klasik itu dibikin beridentitas Indonesia misalnya, terus kemudian dibawa ke tempat-tempat misalnya Candi Prambanan, situs Majapahit dan segala macam, disajikan secara online yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia dengan cara yang udah nggak kuno lagi gitu. Padahal kan kita kalau ngomong soal musik klasik itu kan musik yang kuno, yang miliknya orang tua, musik borju segala macam gitu. Enggak, jadi dengan undang-undang itu kita bisa mengambil itu sebetulnya seperti musim semi sih, seperti musim bisa dibilang gitu. Jadi tanaman itu selalu punya akar, dan kalau musim gugur dan musim dingin tanaman itu mati, tapi kemudian bisa tumbuh lagi dengan akar yang sama gitu. Tapi pohonnya itu berbeda. Jadi itu keindahannya saya kira dan powernya dari undang-undang kebudayaan itu, bahwa kita bisa menggunakan kebudayaan kita, dimasukin ke TikTok, dimasukin ke Instagram, gimana caranya kita menjadi seorang YouTuber yang sukses menggunakan nilai-nilai identitas bangsa kita tanpa menjadi satu hal yang jadul, satu hal yang kayak bukan tari piring, tari saman segala macam, tapi itu harus dibawa ke satu level yang internasional dan milenial. Saya kira itu sih dari saya. Baik, sekarang demi azas kesetaraan, saya bacakan dari kolom chat baik pernyataan maupun pertanyaan. Dari Dani Dewanto. Prediksi saya, masyarakat Indonesia akan semakin menjadi intoleran. Kita hanya bisa memperlambat laju gelombang intoleransi. Kemudian dari Aryo, prediksinya masyarakat Indonesia akan semakin menjadi intoleran. Sama dengan Dani. Kita hanya bisa memperlambat. Kemudian dari Krisno Putranto, mau tanya zaman Orba masalah SARA dilarang. Apakah ini bisa jadi solusi saat ini? Nanti kita jawab dalam epilog saja ini pertanyaan. Kemudian wah, ini pujian, bagus sekali paparannya dari Lucia Wawor. Pujian untuk Kani Ben. Baroto sudah, maaf salah baca. Nah, ini dari Ananda. Benar banget, agama harusnya nggak boleh masuk ke ranah politik. Dari Irland, setuju bahwa radikalisme perlu dilawan secara terbuka dengan intelektual elegan. Dari Richard Sanpet, seterusnya, para pembicara keren,
tema ini, maaf ya, ketika oknum-oknum muslim menyatakan imannya di depan umum, menurut saya sah-sah saja, tapi disinilah letak masalahnya. Apa sebab? Karena orang Kristen itu dasarnya kasih. Bayangkan kalau orang Kristen tersinggung. Untungnya kasih itu memaafkan segalanya. Maka menurut saya kita harus dialog bahwa toleransi itu penting sekali. Pernyataan dari Robert Nata, Islam and Christianity are two of greatest religions in the world. Ini pujian dari Icuk Satrio. Salut bro, memang memerangi intoleransi adalah tugas kita semua. Di semua lini dan layer. Semoga dari sini bisa dicatat dan diimplementasikan dalam praktek hidup sehari-hari. Cocok nih para narsumnya, terima kasih. Pernyataan dari Richard Sanpet, seterusnya saya tidak bisa baca. Kekuasaan dan umumnya keduniawian akan terus mempertajam intoleransi, karena intoleransi adalah alat merebut kekuasaan. Maka olahraga dan seni bisa menjadi media pemersatu. Maaf, saya tidak bisa baca semua yang di kolom chat ini, tapi ada juga pernyataan dari Pak Daes, guru SMA Kanisius. Menurut beliau, kehadiran gelombang intoleransi dari golongan berpendidikan menjadi wajar saat tidak adanya kontrol diri dan lingkungan akibat kosongnya peran kebudayaan tradisional dalam menjaga nilai moral. Ini sudah. Oke, sementara itu pernyataan dan pertanyaan akan kita percakapkan setelah ditutup dulu secara resmi. Kita masuk pada bagian penutupan, akan dipandu oleh Gloria. Silakan Gloria. Ya, diucapkan terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai dalam penghujung kegiatan, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Sebelum doa, saya akan beri semacam beberapa kalimat penting dari percakapan kita malam ini, baik dari narasumber maupun penanggap, bahwa masalah intoleransi ini itu salah satu faktornya adanya persaingan, kontestasi antar kelompok politik yang pada dasarnya ingin merebut kekuasaan. Dari skala mikro, skala keluarga, itu diperlukan pendidikan keluarga dengan pendekatan seni, di mana dari situ akan ditanamkan nilai-nilai toleransi. Nah, pendekatan seni ini bisa melalui dengan tujuan untuk membuat cara pikir yang kritis atau critical thinking, dan juga menanamkan nilai-nilai social inclusion atau lawannya kelompok masyarakat yang tidak eksklusif tapi terbuka. Dari perspektif kebudayaan, melihat semua ini karena adanya krisis identitas. Bukan lagi soal tingkat pendidikan, tapi baik orang terpelajar maupun tidak mengalami krisis identitas. Untuk itu perlu juga dilakukan pendidikan kreatif. Kalau kita lihat taksonomi Bloom, pendidikan yang kreatif itu di pucuk piramid. Nah, Ed Bergani menyatakan bahwa ini adalah gejala dunia, global trend, di mana demokrasi sedang bersaing dengan otokrasi. Nah, sebagai rekomendasi dikaitkan dengan judul Indonesia akan maju bila menyatakan atau membahas atau menggali lebih dalam 4 persoalan di atas. Persoalan yang pertama, masalah kontestasi antar kelompok politik itu perlu diatasi. Juga mengenai pendekatan seni dalam pendidikan bagi anak-anak di usia dini, juga pendekatan kebudayaan menganjurkan pendidikan kreatif. Jadi pengajaran sampai pada pucuk piramid taksonomi Bloom yang direvisi. Juga tentang persaingan demokrasi dan otokrasi itu perlu dilerai di Indonesia ini. Itu kira-kira rekomendasi makro. Dan kembali ke kita, siapakah Indonesia itu? Ya, kita semua. Indonesia adalah suatu negara bangsa yang sedang menjadi, belum mencapai. Negara bangsa yang isinya kita semua. Ini menjadi kewajiban kita semua untuk memajukan Indonesia, untuk mengurangi intoleransi. Saya teringat satu orang yang perlu diteladani sekitar 1600 tahun lalu. Waktu itu juga terjadi, kalau dalam bahasa kata sekarang, intoleransi. Adanya suatu ajaran yang dianggap bidah. Kemudian orang itu menulis buku. Buku itu bisa dibaca sampai hari ini. Dan di dalam buku itu ada satu kalimat yang menarik buat saya. Sebagai berikut. Segera setelah tersesat dalam konteks hari ini adalah orang yang menjadi intoleran. Setelah tersesat, orang itu akan menjadi sombong. Nah, melawan kesombongan, lawanlah dengan rendah hati. Itu saja saya kira untuk malam ini.
Silakan Gloria pimpin doa penutup. Tadi kita sudah buka dengan doa, maka sekarang kita tutup juga dengan doa. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian untuk Zoominar sesi 1 dengan judul Ditantang Intoleransi Indonesia Mau Maju Kemana sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang dengan setia telah mengikuti Zoominar pada malam hari ini. Semoga ini semua dapat berguna bagi kita. Setelah ini ada epilog, bagi yang ingin bercakap-cakap bisa tetap menunggu dalam room Zoom ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dalam hati saudara-saudari. Saya Gloria Valencia selaku pembawa acara Zoominar pada malam hari ini. Izin pamit, salam sehat dan terima kasih. Hidup Gloria. Terima kasih semua. Oke, lanjut. Yang mau diskusi, Gloria. sambung rasa, sambung rasio. Terima kasih. Semuanya, sahabat-sahabat. Terima kasih.